Ya, jadi kita sudah menyelesaikan dari materi keseluruhan ya, isinya, kontennya. Dari belajar mengenal angka 1 sampai 10, hingga belajar mengenal huruf alfabet dari A sampai Z. Nah, saya sudah memberikan sebuah dasar-dasarnya ya, bagaimana menganimasikannya, transisinya, membuatnya, mengkopinya gitu. Dan tentu saja ibu-ibu bisa membuat konten ataupun materi dengan PowerPoint dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan seperti ini, angka 1. Di sini ada sebuah tulisan lagi. Saya insert ya. Text box, tulisan, mengejanya seperti itu. 1. Dan nanti juga bisa dianimasikan, jadi ketika angkanya 1 muncul, terus baru ini tulisannya muncul lagi seperti itu. Nah, ataupun dengan cara seperti menganimasikan dengan dengan jari kayak gitu. Nah, mungkin caranya dengan kayak mencari gambar-gambar, terus nanti kan udah dapat materi tentang, jadi kan saya sudah menjelaskan tentang animasi. Nah, nanti dianimasikan jadi munculnya satu persatu seperti itu. Ataupun nanti ini pun juga bisa angka tapi ya seperti garis-garis atau apapun kayak gitu. Jadi nanti bisa sekreatif mungkin ibu-ibu guru membuat materinya, mendelivernya untuk basic seperti ini, transisi dan animasi itu sangat diperlukan kayak gitu ya basicnya. Dan pun animasinya pun banyak jenisnya. Ibu-ibu bisa coba sendiri, pelajari satu persatu. Jadi untuk belajar komputer tidak hanya tentang teorinya saja, oh tahu kayak gitu, tapi prakteknya pun dan juga kebiasaan menggunakannya, pengalaman, jam terbangnya juga perlu dilatih kayak gitu. Nah, intinya memang animasi ini untuk mempercantik, ada animasinya, ada gerakannya gitu. Tapi dengan ini saya menunjukkan bahwa animasi juga ada fungsinya untuk menampilkan ini satu persatu, step satu persatu kayak gitu. Ini kan kita satu persatu dari slide-nya muncul. Ini diklik, ini dia kan berarti ganti slide-nya. Ketika kita mengoperasikan ya, mengganti slide-nya, berarti kan hanya slide dari slide 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, bagaimana kalau ketika saya di slide 5, saya kembali ke slide 2. Nah, waktu saya di slide angka ini, saya ingin kembali, katakanlah materinya udah selesai, saya ingin menjelaskan, udah selesai, dan mau ganti materi ke materi, dari angka ini mau ke materi huruf. Nah, ada cara, tidak perlu mengescape, tapi bisa langsung ke materinya yaitu. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, menggunakan hyperlink. Jadi penjelasan singkatnya hyperlink itu adalah kita menentukan suatu objek, ya seperti ini, objek ini, ya apapun itu, ya tulisan ini, ataupun kotak ini, gambar ini. Ketika kita mengklik itu akan melakukan sebuah perintah atau melakukan suatu hal. Nah, untuk kali ini saya akan mengajar, saya akan memberikan hyperlink untuk ketika kita klik akan membawa kita ke slide tertentu. Nah, tadi waktu di awal saya memperlihatkan ketika saya klik angka, dia langsung ke slide belajar mengenal angka. Ketika saya klik huruf, dia langsung belajar ke slide belajar mengenal huruf. Nah, sekarang kita memberikan hyperlink ke objek angka ini dan ke huruf ini. Itu caranya. Pertama di select, bukan typewriter ya. Typewriter ya. Jadi yang pinggirnya ini sampai typewriternya hilang. Terus ke insert. Nah, ini insert, pita yang insert ke segmen yang link. Hyperlink ada action. Ini sebenarnya sama dua-duanya. Gitu. Kalau yang Microsoft 2007 itu mungkin cuma ada hyperlinknya. Di sini ada pemisahan, tapi sebenarnya sama saja ini links. Hyperlink saya lihat di hyperlink tetap hyperlink saya gitu. Hyperlink ya. Saya jelaskan ini. Kalau mengakses dari dari tombol hyperlink, nanti katakanlah saya ingin
angka ini ke slide ketiga. Nah, slide ketiga kan ada tulisan belajar mengenal angka. Saya klik ini supaya nanti mengarahkan ke belajar mengenal angka. Ini kan ada insert hyperlink, terus place this document. Nah, sini ada pilihan nih, select a place in this document. Pilih, tandai sebuah tempat pada dokumen ini. Dokumen maksudnya PowerPoint ini. Ada tulisannya first slide. Artinya ketika saya menambahkan, ya ini kita sedang proses menambahkan hyperlink ya. Ketika saya klik ini first slide, slide pertama, jadi akan kembali ke slide pertama. Last slide, ketika saya klik angka ini, tulisan angka ini akan langsung ke slide terakhir, yaitu atau next slide selanjutnya. Jadi tidak perlu diklik kiri, atau previous slide sebelumnya, atau slide titlesnya ini slide tertentu. Nah, untuk kali ini kan saya ingin ketika saya klik angka ini menuju ke slide ini, belajar mengenal angka, yaitu slide ketiga. Saya klik slide ketiga ini. Nah, ada previewnya, melihatnya. Ini mau ke slide mana? Terus oke. Nah, itu cara yang pertama dengan hyperlink, atau dengan klik ini, klik action. Sini kalau di menu action ini perbedaannya adalah pasti dia di file ini. Kalau tadi kita klik hyperlinknya itu ada pilihan, ada banyak seperti ke folder sebelumnya, bahkan buat folder buat PPT baru bisa, atau ke email juga bisa. Tapi kita pakai place in this document gitu. Saya tetap pakai yang action ini ya. Terus hyperlink tuh ini run program, maksudnya kita harus jadi klik ini nanti programnya apa gitu. Ada play zone-nya juga, highlight kliknya juga ada. Nah, klik highlight ya. Saya pengen ke slide kemana ya? Saya cari slide yang belajar mengenal huruf. Nah, ini slide ke-8. Mana ibu bisa cari di sini. Tapi berhubung ini ada muncul seperti ini, jadi nggak bisa. Belajar mengenal. Oke. Ya, kita coba di slideshow. Klik belajar mengenal angka. Oh, ya selesai. Terus balik lagi materi, slideshow lagi. Klik yang huruf. Nah, dia langsung skip yang dari slide angka. Kan materi pertama kan angka, langsung lompat ke slide belajar mengenal alfabet. Itu sangat berguna. Jadi itu ya secara teknisnya gitulah gunanya, salah satu pergunaannya seperti itu untuk hyperlinknya. Nah, ini untuk kita sudah memberikan hyperlink ke materinya, ke slide materinya. Nah, sekarang saya ingin ketika katakanlah di sini di slide sini saya ingin kembali ke materi, atau kembali ke slide sebelumnya, atau lanjut lagi ke slide setelahnya. Jadi ketika saya ada di pertengahan, animasinya mulai, katakanlah di angka 2, saya sudah klik ya. Nah, di angka 2 saya ingin langsung balik ke slide selanjutnya tanpa perlu klik keyboard arah kiri, ataupun ketika di angka 2 di pertengahan seperti ini saya ingin lanjut slide ke slide selanjutnya, ataupun ketika di pertengahan ini tanpa menunggu animasinya selesai semua sampai muncul angka 3, saya langsung pengen lompat ke slide materi. Nah, kita juga menggunakan hyperlink. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat hyperlink di semua slide ini sama semua. Jadi copy paste lagi, copy tempel lagi. 3 buah hyperlink
dimana di sebelah sini ada slide untuk diklik untuk mengarahkan ke slide sebelumnya. Di tengah ini adalah slide untuk hyperlink untuk kembali ke menu ini, ke materi slide kedua ini, dan yang sebelah kanan untuk slide selanjutnya. Jadi saya mau menggunakan shape kali ini. Kan tadi kan hanya kita sebatas menggunakan text box kan. Nah sekarang shape, insert, kita di insert, terus pilih shape. Shape ini artinya bentuk ya. Karena arahnya ke kiri, artinya slide sebelumnya saya mau pilih yang ini. Nah, ini kursornya akan berganti ketika diklik, terus diklik, di drag. Ya, kita punya sebuah bentuk, shape bentuk arah seperti panah ke sana. Nah, saya mau desainnya nggak seperti ini karena agak buram ya, nggak terlalu terlihat itu. Saya pikir kecilkan ya. Nah, untuk mengecilkannya tinggal di pojok gini, pojok sini pun di setiap pojok ada titiknya ini, diklik segini ya. Mungkin agak lebih besar, diklik, di drag itu agak lebih panjang itu. Nah kalau yang ini, yang titik kuning ini untuk mengatur bagaimana bentuknya. Jadi seperti ini tambah lebih seperti ini, atau ini kecil tambah kecil, ini seperti ini. Yap. Ya saya pikir bagus lah ya kalau bentuknya seperti ini. Karena ini warnanya bersama, saya ingin lebih mencolok lagi. Saya ganti di pita, di formatnya, drawing toolsnya, pita format ini. Ya terus ke shape stylenya, gayanya bagaimana? Nah, saya mau yang ini, hitam. Ini terlalu besar ya. Saya kecilkan lagi, atur panahnya. Ya seperti ini. Ya kita udah punya satu ya. Terus yang tengah ini isinya menu. Nah saya mau kali ini yang text box, soalnya nanti ada tulisan menu materi ya. Ini kan kursornya udah berubah, diklik, di drag seberapa, terus saya tulis menu materi. Nah seperti ini, hurufnya saya besarkan segini ya, orientasinya di tengah ya. Terus ke pita format, hurufnya mau diganti juga, tekanlah komisen juga. Terus shape lagi yang sebelah sini, shapes yang sebelah kanan sini, insert, shapes, terus yang arah ini akan klik, drag. Nah seperti ini, disamakan ke pita format, ke segmen shape styles, dan warna hitam. Nah, kita sudah punya 3 buah shapes seperti yang PPT sebelumnya. Sekarang saya mau mengasih hyperlinknya ke setiap shape. Dimana yang shape yang ini, slide sebelumnya ini kembali ke slide materi, terus yang ini ke slide selanjutnya. Kita mulai dari sini, insert lagi, pita insert, terus hyperlink, place in this document, terus pilih ke slide atas ini, pilihannya preview slide sebelumnya. Oke. Terus yang tengah ini, lihat ya, lihat ibu-ibu, sampai tab waiternya hilang. Jadi yang kita berikan ada perbedaannya. Yang diberikan hyperlinknya bentuknya, bukan karakternya. Kalau karakternya diklik karakternya, kalau shape-nya berarti diklik shape-nya. Ini kita karena hyperlinknya, menu materi itu adalah slide kedua. Nah,
Berarti ini mau nggak mau harus dia pasti langsung ke slide kedua semua. Terus ini klik hyperlink lagi, next slide. Nah, kita coba. Kita menu materi. Yap. Menu materi. Dan selanjutnya pasti berhasil lah ya. Nah, sekarang kita mau mengcopy ini semua ke semua slide hingga slide ke-13 ini. Tuh. Caranya ya tetap sama. Copy paste. Klik dan tekan shift, tahan untuk memilih 3 ini. Terus Ctrl C di keyboard, tekan bersamaan Ctrl C. Terus ya kita mau mengkopinya di slide keempat. Jadi slide keempat diklik kiri. Nah, kita sedang mengedit slide keempat. Terus di sini klik di sini lagi, Ctrl V. Yup, kita udah punya. Nah, pastinya ini sama. Jadi kita coba ya slide-nya. Hyperlinknya tetap sama. Nah, kalau ini kan pasti sebelumnya, ini selanjutnya, ini pasti dia ke slide 2. Ya. Jadi pasti sama ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Pasti sama. Jadi kita tinggal di shift lagi, Ctrl C, terus pilih slide-nya, Ctrl V. Lakukan lagi, Ctrl V untuk mempaste, menempel apa yang sudah kita copy, yang sudah di Ctrl C. Nah, terus lagi selanjutnya Ctrl V. Slide selanjutnya lagi Ctrl V. Slide selanjutnya lagi Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V dan Ctrl V. Voila, jadi kita sudah membuat hyperlink ke semuanya. Ya, kita coba. Materi pembelajaran PAUD, alfabet dan angka. Ini katakanlah salah ya, saya mau menggantinya mengenal, harusnya menambah tulisan mengenal, dan ini C-nya hilang. Klik lagi, karena saya mau mengganti karakter dari modenya Tab Better ya, ada ininya, Melangke hilang, sini ya tulisannya mengenal, alfabet dan angka. Yap, selesai. Kan tulisannya nggak ada animasinya, jadi nggak muncul, jadi langsung muncul aja, nggak seperti yang word art angka 1, 2, 3 dan hurufnya itu. Nah, saya mau ke materi huruf, klik ya, belajar mengenal huruf alfabet. Terus slide selanjutnya, klik A, B, C, D, saya mau kembali ke menu materi, klik menu materi, ke materi angka, klik angka, klik slide selanjutnya, 2, 3. Saya ingin langsung gas, klik ini 4 muncul, saya ingin langsung skip. 7-nya muncul, 8 muncul, 9 muncul. Saya ingin kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini 4, udah ada 4, 5, 6. Slide selanjutnya hingga ke menu materi. Ya, kita sudah menyelesaikan. Terus kita save filenya dengan cara ini, di toolbarnya ini klik save. Terus pilih di komputer, di browser,
Mau di mana? Saya pikir di desktop saja. Materi pembelajaran PAUD mengenal huruf. Mengenalnya saya hapus ya. Tuh, terus saya save. Ini udah tersave. Namanya pun sudah berganti. Saya close, exit. Kita sudah punya ini materi pembelajaran PAUD. Jadi kita sudah menyelesaikan sebuah bahan ajar dimana lebih interaktif karena ada animasinya, ada pergerakannya, bisa diatur juga. Jadi tidak ya seperti gambar-gambar ditempel terus diganti enggak. Ini tentu saja lebih interaktif dan bisa diedit dan menyesuaikan kondisi seperti itu. Demikian video dari saya tentang membuat sebuah materi pembelajaran angka dan huruf bagi murid-murid PAUD. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya bagi para guru-guru PAUD yang ingin membuat materi ataupun guru-guru lain dengan memanfaatkan animasi, hyperlink, transition, dan lain sebagainya. Kiranya juga video ini juga menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih. Matur sembah nuwun.